Selamat pagi. Hari ini di pertemuan ke-11 ya, kita akan bahas tentang angka indeks ya. Nah, terkadang di dalam bicara tentang data, sebaran data dalam bentuk tabel, kadang-kadang kita perlu eh, menentukan indeks data dari tabel tersebut untuk bisa menggambarkan atau membaca kira-kira tabel ini hasilnya atau hasil analisanya seperti apa. Jadi tidak hanya sekedar membuat tabel, misalkan katakanlah eh, tabel per tahun ya, tingkat penjualan per tahun, tabel daya tampung mahasiswa atau sekolah atau perguruan tinggi dari tahun 2010 sampai 2020. Nah, informasi yang akan kita dapat dari tabel itu bisa kita lihat dengan yang namanya angka indeks ini ya. Oke. Nah, eh, angka indeks itu bisa dikatakan secara statistik sebuah ukuran ya yang menunjukkan adanya perubahan variabel atau sekumpulan variabel yang berhubungan antara satu dengan yang lain. Ya, bisa karena waktu atau karena tempat atau dengan data-data yang lain. Nah, angka indeks ini relatif ya biasanya dinyatakan dalam bentuk persentase. Ya, dalam bentuk berapa persen. Kenaikan, penurunan, selisih dan segala macam. Nah, dalam bidang ekonomi ya pada dasarnya angka indeks ini ada tiga. Ya, nah fokus kita hari ini adalah bicara pada tiga jenis data angka indeks ini, ya, serta metode nanti yang dipakai untuk menentukan atau menghitungnya, serta cara membacanya yang penting. Oke, nah jenis angka indeks ini ada yang angka indeks harga, ya, jadi relatif terhadap harga. Jadi yang menjadikan patokannya adalah harganya. Kemudian ada indeks juga yang didasarkan pada jumlah, quantity, quantity relatif. Kemudian yang ketiga, angka indeks juga dinyatakan dalam bentuk dari nilai, misalkan hasil perkalian antara harga dengan jumlah, ya, atau kriteria-kriteria value yang lain yang bisa dijadikan dasar untuk menentukan angka indeks. Nah, di dalam menghitung angka indeks, ya, maka waktu tahun yang lalu itu kita sebut sebagai tahun dasar. Ada tahun base-nya. Kalau dia ada berdasarkan tahun, kalau dia berdasarkan bulan, berarti bulan dasarnya harus kita tentukan. Kalau kita jadikan dasarnya sebagai katakanlah bukan tahun, bukan bulan, misalkan ada waktu tertentu, periodik waktunya yang awal, base dasarnya itu dijadikan dasar untuk menentukan periode berikutnya. Ya, misalkan hari, jam dan segala macam. Ya. Nah, waktu dan tahun tadi ataupun yang kriteria waktu lainnya itu bisa kita jadikan dasar untuk menentukan perkembangan suatu harga, jumlah ataupun nilai. Ya, misalkan tadi misalkan jumlah mahasiswa TI angkatan 2015 itu secara signifikan 50% kenaikannya dibandingkan dengan 2014 atau terjadi penurunan sebesar sekian. Besarnya curah hujan yang ada hari ini itu lebih lebih besar atau lebih banyak curah hujannya dibandingkan periodik tahun kemarin di hari yang sama, misalnya seperti itu. Nah, komponen penyusunan angka indeks ini nanti, tadi dari sini, kita harus tahu periode dasarnya. Ya, periode dasar penentuan base-nya. Base year-nya kalau tahun. Base period-nya di mana. Nah, kemudian yang kedua, itu ada namanya pemilihan timbangannya, modelnya. Ya. Nah, hari ini kita akan bicara selain tentang jenis-jenis angka indeks, juga akan membicarakan tentang bagaimana penyusunan angka indeks ini dengan menggunakan beberapa metode yang ada. Oke. Nah, untuk bicara tentang angka indeks harga, perubahan ini ya dikatakan ini. Jadi kalau angka indeks harga ini adalah perubahan mengenai harga-harga. Bicara tentang nilai harganya. Ya, baik harga untuk satu macam, berbagai macam barang dalam waktu dan tempat yang sama atau berlainan. Nah, ini
kita kategorikan sebagai penilaian indeks yang didasarkan pada nilai harganya. Sedangkan untuk yang angka indeks jumlah, quantity, dia berdasarkan kuantitas, ya, jumlah barang. Pertambahan, misalkan pertambahan konsumsi penduduk Indonesia, ya, sekian nilainya. Kalau harga tadi, kenaikan tingkat atau kenaikan harga barang, ya, itu sekian persen dibandingkan dengan sekian-sekian. Nah, kemudian ada indeks nilai value relatif. Angka yang dapat dipergunakan untuk mengetahui nilai mengenai barang yang sejenis atau sekumpulan barang dalam jangka waktu yang diketahui. Nah, 3 angka indeks ini menjadi dasar bagi kita untuk menentukan penilaian yang berikutnya. Misalkan contoh seperti ini. Jadi kalau kita memiliki harga katakanlah di tahun 2019 8.000 katakanlah per kilogram, 2020-nya 10.000, maka indeks harga barang, indeks harga ini berarti terhadap harga, ya, itu adalah 10.000 kita bandingkan dengan 8.000 kita kalikan 100%. Artinya apa? Kalau tahun 2019 kita jadikan sebagai base dasarnya, misalkan ini ya, misalkan 2019-nya kita jadikan dasarnya, ya, ini 2020, misalkan tadi di sini di soalnya dikatakan 8.000 ya, 8.000 sama 10.000, oke, 8.000 di sini 10.000, ya. Nah, base tahun dasarnya adalah ini dasarnya nih, base year-nya. Oke. Maka kalau kita tulis perhitungan indeksnya adalah kita bagi, kita kali 100%. Oke. Nah, 125. Artinya apa? Kalau di base di tahun ini adalah 100%, maka terjadi kenaikan di sini sebesar 25% dari tahun sebelumnya. Nah, inilah yang kita sebut sebagai tingkat tingkat indeks ya, selisih antara data awal dengan data yang ada di periode sebelumnya, seperti itu. Oke. Oke, silakan kalau ada yang ditanyakan ya, nanti bisa sampaikan di kolom komentar atau disampaikan langsung seperti itu. Nah, ini nilai persentase ini ya, nilai persentase yang kita hitung ini nanti yang bisa diambil sebagai sebuah kebijakan. Ya, jadi penentuan keputusan yang didasarkan pada tiga variabel indeks ini itu akan lebih mempermudah orang untuk memberikan keputusan. Jadi kalau misalkan katakanlah kalau saya sebut tadi IPK mahasiswa TI tahun 2019 rata-rata ada di kisaran 3,7. Ya, nah di tahun sekarang kisaran IPK-nya ada di 3,5. Kalau kita lihat kan terjadi penurunan. Nah, penurunan itu bisa saya hitung. Ya, kalau tadi misalkan di tahun 2019 IPK-nya rata-rata di 3,7 ya. Misalkan di sini. Nah, terus tahun ini ada di 3,25. Ya, maka kalau saya hitung selisihnya, ya, ini kita udah bisa lihat ini terjadi penurunan. Tapi seberapa besar penurunannya? Ya, tuh. Ya. Sorry. Sebesar 3,25. Ini salah nih ya. Ini 3, salah. Benar-benar ya. 3,25. 3, ini. Oke. Ini harusnya sebesar tidak seperti ini dia. 87% enggak, tidak 87% harusnya ya. Selisih antara ini. Coba kebalik kita, sorry. Antara ini dibagikan dengan ini dikali 100%.
115 ya. Salah ya. Ntar dulu. Kita cek dulu nih. Dibagi dengan ini kurung buka, kurung tutup. Oke. 87%. Ini harusnya tidak 87% ini. Harusnya kan gitu ya. Misalkan 3/3. Nah, ini kan kenaikannya kan sebenarnya tidak seperti itu. Ya, sama seperti ini tadi. Ya, nanti kalau di sini 100, misalkan di sini 100 ya, maka selisih kenaikannya adalah 13%. Nah, ini yang kita sebut sebagai selisihnya ya. Jadi selisihnya kenaikan atau penurunan? Selisih penurunan. Ya, jadi tingkat penurunan IPK adalah sebesar 13% dibandingkan tahun yang sebelumnya. Oke. Nah, kalau di dalam ekonomi ya, nilai indeks statistik ini bisa menunjukkan berbagai macam informasi. Ya, kalau program komputer ya, misalkan saya bikin program nih. Nah, kecepatan antara algoritma 1, algoritma 2, algoritma 3 itu bisa menunjukkan tingkat kecepatannya berapa. Ya, misalkan di sini saya membandingkan algoritma 1 nih. Ini algoritma 1. Ini algoritma 2, ini algoritma 3. Katakanlah seperti ini. Ini 2, ini 3. Nah, katakanlah kecepatannya 10. Ya. 10, di sini 15. Katakanlah di sini 3. Nah, ini kan bisa kita lihat kecepatan. Ya, tingkat kecepatannya. Nah, masing-masing ini kan menentukan berapa besar, mana yang lebih cepat dari sini. Berapa selisih antara algoritma 1 dengan algoritma kedua, algoritma ketiga. Ya. Nah, balik lagi ke tadi. Kalau misalkan di dalam ekonomi, itu bisa menggambarkan banyak hal. Misalkan satu, yang pertama, ya bisa menjadi petunjuk kondisi ekonomi, apakah naik atau turun. Nah, jadi nanti bisa di dalam statistik itu kita gambarkan sebuah tren perdagangan. Misalkan perubahan nilai kurs rupiah, ya naik apa turun, itu tren, nanti menggambarkan nilai tren ya. Kemudian bisa juga menggambarkan tingkat kemakmuran. Ya, kalau saya bilang tadi makin lama pendapatan katakanlah petani katakan dibandingkan dengan terhadap harga jualnya naik, terus tingkat harga jual naik, kemudian hasil pertanian bagus, itu harusnya secara ekonomi menggambarkan kemakmuran. Seperti itu. Terus kemudian bisa menghubungkan antara satu variabel dengan variabel lain. Misalkan kalau tingkat ekonomi, misalkan tadi tingkat harga jual sebuah produk pertanian katakanlah naik. Nah, nanti kita bandingkan dengan harga pupuk, dengan tingkat ekonomi di sekitaran yang didapat. Itu akan bisa menggambarkan juga. Kalau dia posisinya sama, berarti kan tidak, walaupun naik, tapi tetap aja pengeluaran biaya pupuk, biaya transportasi, biaya produksi dan segala macam eh, cukup cukup mendekati harga jual, berarti kan sebenarnya tidak menggambarkan kemakmuran secara langsung terlihat seperti itu. Kemudian bisa juga menjadi pedoman kalau bagi pimpinan, pejabat atau instansi yang terkait dengan kebijakan, mereka bisa melihat apa kebijakan yang bisa diambil. Ya, tadi kalau saya lihat, kalau IPK mahasiswa makin lama makin turun, misalkan gitu ya. Kemudian tingkat penguasaan pemrogramannya makin lama makin berkurang, makin menurun dari angkatan pertama, angkatan sebelumnya. Itu akan memberikan sebuah peringatan atau menjadi pedoman buat kebijakan ke depan. Apa sih yang menyebabkan mereka menurun? Kenapa bisa seperti itu? Apa yang harus dilakukan? Kemudian bagaimana caranya seperti itu. Nah, prosesnya itu akan memberikan sebuah kebijakan, ya menghasilkan sebuah kebijakan seperti apa yang harus dilakukan.
Kemudian ada juga istilahnya eh, deflator sama deflasi ya, deflasi dan deflator. Ya, nah perubahan sebuah harga itu ya itu bisa dihilangkan ya. Nah, jadi kita nggak ngelihat harganya nanti. Jadi yang kita lihat dari nilai indeks itu. Jadi berapapun nilai harga itu yang dimunculkan, kita nggak terlalu penting dengan itu. Nah, nilai yang kita pentingkan, yang kita gunakan sebagai indikator untuk membaca data itu adalah nilai indeks itu. Kemudian bisa macam-macam yang lain ya, kalau di ekonomi misalnya itu. Ada indeks harga eceran, ya, harga grosir, dan segala macam. Kemudian bisa menjadi kebijakan bagi kita untuk mengatur gaji karyawan, menyesuaikan kenaikan, ya. Belum tentu juga misalkan hasil produksi melimpah, misalkan otomatis gaji karyawan dinaikkan. Atau sebaliknya, belum tentu juga kalau hasil produksi berkurang, gaji karyawan tidak dinaikkan. Belum tentu juga. Nah, macam-macam di apa? Nilai indeks ini kegunaannya. Untuk beberapa orang penelitian yang terkait tentang itu, makanya muncul beberapa judul penelitian. Mungkin mengukur pengaruh tingkat keuntungan yang diperoleh perusahaan dengan kenaikan gaji, layak apa enggak, seberapa besar kenaikannya yang akan diberikan. Nah, ini contoh beberapa peranan indeks harga di dalam ekonomi. Nah, sekarang kita lihat metode perhitungan indeks ya. Secara umum ada dua sebenarnya. Ada angka indeks yang sederhana atau yang tidak tertimbang, simple aggregative method. Terus kemudian angka indeks yang ditimbang. Yang ditimbang ini ada parameternya sebenarnya. Jadi yang dikatakan tidak tertimbang sama yang ditimbang ini ada kriteria yang menjadi dasar untuk menentukan kita angka indeks itu bisa digunakan dasarnya seperti apa. Nah, angka indeks yang tidak tertimbang tadi yang tiga di awal tadi, angka indeks yang dilihat dari nilai harganya, angka indeks yang kita lihat dari kuantitas, harga indeks yang kita lihat dari nilainya atau value-nya. Simbolnya P, Q dan V, V ya, seperti itu. Nah, sedangkan untuk angka indeks yang ditimbang, itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ada 6. Nah, 6. Hari ini kita bahas mungkin 3 yang awal. Ya, nanti sisanya di video berikutnya ya, kita bahas. Oke, angka indeks yang ditimbang ini, ya, rumus dasarnya ini sebenarnya. Hampir sama sebenarnya semuanya. Itu cuma membagi antara nilai yang saat ini atau value atau angka yang diperoleh di saat ini dibandingkan dengan harga base-nya yang mana dikali 100%. Itu konsep dasarnya sebenarnya semua metode ini, dua metode ini sama. Ya. Cuman yang menjadi perbedaan adalah penentuan base dasarnya dari mana. Terus yang kedua, artinya apa? Ya, arti yang akan kita dapatkan dari angka indeks itu. Ya, jadi tidak hanya sekedar bicara angka. Seperti itu. Angka itu juga harus bisa menghasilkan sebuah perhitungan. Secara dasar sebenarnya bicaranya seperti ini. Kalau dari dua mahasiswa nilai UTS-nya katakanlah si A 70, si B 70. Dua-duanya sama nilainya 70. Nah, kalau dilihat secara nilai, mungkin ya pada posisi hasilnya berdua itu, si A dan si B itu hasilnya sama. Ya, kalau dilihat secara value, secara nilai. Dan hasil akhirnya mungkin sama-sama dapat A, misalkan seperti itu. Tapi pada saat kita breakdown lebih dalam, 70 yang si A sama 70 si B ternyata berbeda. Sebaran kebenarannya, benarnya menjawab, dan sebaran salahnya dalam menjawab. Ya, itu seperti itu. Kemudian yang pertama itu sebaran benar atau salah. Kemudian yang kedua, kalau kita lihat juga bobot ya, bobot yang dihasilkan.
itu bisa berbeda. Ya, bobot itu bisa bicara apa? Bisa bicara kedalaman dia menyelesaikan. Ya, ada untuk soal pertama, si A lebih dalam menjelaskannya, lebih detail, lebih lengkap, lebih kompleks. Ya, kemudian yang si B hanya perhitungan-perhitungan biasa. Nah, untuk poin itu mungkin dia kurang, si B. Poin ini si A benar. Tapi untuk poin yang lain akan terjadi sebaliknya, seperti itu. Nah, itu kalau dilihat secara value. Nah, makanya informasi-informasi indeks ini juga, kalau misalkan kita dukung dengan kedetailan kita cara membaca lebih dalam, itu akan kita peroleh informasi yang menarik sebenarnya. Contoh tadi, kalau dibandingkan IPK, misalkan ini, ada 2 orang mahasiswa, ya, yang satu IPK-nya 4, yang satu IPK-nya cuma 3. Waduh, yang 4 gede banget, Pak. Iya, kalau secara value, secara nilai IPK besar. Besar sekali itu. Tapi kalau kita lihat lebih detail di dalam, yang 4 itu ternyata ketika ada nilai C, ada kesempatan semester pendek, dia ambil semester pendek. Ya, kemudian ketika ada kesempatan untuk mengulang, dia mengulang. Nah, kalau yang A tadi hanya pada satu kesempatan, ya sudah biarin aja Pak C. Resikonya nanti akan ada biaya tambahan kalau saya yang ini. Udah cukup ya C seperti itu. Dan yang 4 tadi sudah dapat C, ikut semester pendek memperbaikinya, kemudian ada kesempatan mengulang di semester berikutnya dia perbaiki lagi. Terus ya hasilnya nilainya sempurna 4 seperti itu. Nah, itu kan eh, apa istilah? Tidak hanya sekedar nilai indeks yang kita dapat bahwa dua orang ini terjadi perbedaan. Tapi kalau ditelusuri lebih dalam, banyak kajian-kajian, analisis yang lebih dalam tentang itu. Seperti itu. Oke, sekarang kita lihat yang pertama tadi, angka indeks harga. Tadi saya bilang simbolnya P ya, price. Ya, ada IP namanya, indeks harga yang tidak ditimbang. Ya, agregatif relatif tadi. P harga N yang menyatakan harga yang dihitung angka indeksnya. PO harga pada tahun dasar. Nah, sedangkan yang lain-lainnya untuk yang kuantitas value sebenarnya sama, hanya berbeda simbol saja. Price, quantity sama value indeksnya. Tadi saya sampaikan di slide sebelumnya, ya. Nah, rumusnya sebenarnya hampir sama. Ini kalau ini yang agregasi, yang 6 soal ini, yang 6 metode ini. Kalau yang metode yang ini, yang 3 ini sama dia. Ya. Jadi PN dibagi PO, P0 dikali 100. Sama semua, Q dibagi Q. P dikali Q, P dikali Q. Ya, jadi untuk value ini nanti adalah hasil perkalian antara price dikali dengan quantity. Seperti itu. Oke, nah ini contohnya kita lihat ya. Misalkan saya punya ini yang tabel atas ini. Saya punya harga dalam satuan ton, kuantitas juga dalam satuan ton, terus kemudian nilainya adalah hasil perkalian antara P dengan Q, ya 1000 US dollar, ya misalkan katakanlah ini 2.500 dolar per ton. Nah, kalau kita kalikan sekian. Ini kita kalikan sekian. Ini bicara tentang 2018, 19 sama 2020. Ya. IP-nya katakanlah base dasarnya adalah di tahun 2018. Ini. Ya. Di tahun 2018. Kita cek dulu ntar saya coba oke. Jadi dasarnya adalah 2018. Nah, di tahun 2019 kita hitung kalau berdasarkan IP harga maka 2.700 dibandingkan dengan 2.500 ya, maka kita peroleh 110%. Ya, 110%. Nah, 110% ini ya, berarti ada selisih. Selisih 10%. Nah, kalau selisih dari yang sebelum dengan yang saat ini adalah lebih besar, maka terjadi kenaikan. Maka kenaikannya adalah sebesar plus ya 10%. Peningkatan harga sebesar 10%.
Kemudian untuk yang 2020 sama juga. Ya. Jadi 3.000 kita bagi dengan ini dapat 120. Nah, sedangkan dari sisi kuantitas sama, terjadi peningkatan juga. Ya. 100%, 120%. Tapi kalau kita lihat di tahun 2020 ini ya, maka terjadi penurunan kuantitasnya. Sebesar berapa? Ya, tinggal kita kurangi 100% dikurangi 86. Nah, ini penurunan. Nah, ini yang menjadi kebijakan. Ya, awalnya udah bagus naik, terus kemudian terjadi turun. Nah, kalau mau bagus lagi, lihat tahun 2021 nanti. Naik apa turun dia? Kalau naik, turun, naik, turun, naik, turun, naik, turun, nah itu kita bisa berikan sebuah kita bisa buat sebuah analisa seperti apa. Begitu juga untuk yang ini, value. Value otomatis sih. Nah, terjadi penurunan juga. Ya, jadi sebesar 4% ya. Ini naik, udah bagus 32%, terus turun jadi 4%. Nah, 32 ke 4% ini kan terlalu jauh, terlalu tinggi penurunannya. Ya. Nah, ini yang menjadi sebuah pertanyaan bagi kita. Kenapa selisihnya jauh banget penurunannya? Kalau 20% ya ke 13% ada selisih sekitar 7% ya. 7% ya selisih penurunannya. Tapi kalau ini ke sini berapa coba? Ya, 18%. Nah, ini yang menjadi bahasan kita ya untuk dianalisis kenapa terjadi, baru kita breakdown satu-satu. Kita lihat di dalamnya kenapa sih ini selisihnya besar dan segala macam. Ya, ini untuk yang pertama ya, soal pertama. Oke, terus kemudian saya punya juga yang kedua. Ya, soal yang kedua. Oke. Nah, soal kedua ini ya sama seperti yang soal pertama. Ya. Base tahunnya ya ini adalah membandingkan dengan tahun sebelumnya berantai. Jadi 2018 dengan 2019, 2020 terhadap 2019. Ya, coba kita cek dengan Excel ya. Oke, kita coba dengan Excel. Nah, ini. Ya, ini tadi. Kita coba. Nah, kalau tadi base dasarnya dibandingkan terhadap 2018 tahun dasarnya. Ya. Ya, jadi ini banding dengan ini. Kalau ini bandingkan dengan 2018. Nah, kalau ini berantai dia. Berarti perbandingan ini 2019 dengan 2018. Ya. Sedangkan 2020 bandingkannya dengan 2019. Nah, ini saling berantai. Jadi tingkat penurunan yang terjadi kalau di sini tadi kita tulis 100%, maka antara 2019 dengan 2018 terjadi kenaikan sebesar 10%. Tapi kalau dibandingkan tahun 2020 terhadap tahun sebelumnya, itu terjadi penurunan sebesar 1%. Ini ke sini. Ya, 1%. Nah, begitu juga untuk produknya ya, kuantitas. Kuantitas juga begitu. Jadi dibandingkan terhadap tahun sebelumnya, data sebelumnya. Kalau dibandingkan dengan tahun 2018, maka terjadi kenaikan ini ke sini. Nah, yang ini terhadap ini terjadi penurunan. Ya, berapa besar penurunannya? Ya, tinggal 100% dikurangi 86%. Tapi kalau terhadap ini juga terjadi penurunan terhadap tahun sebelumnya. Penurunannya apakah sama? Coba ya. Kalau kita lihat terhadap tahun sebelumnya ya. Tapi ini base dasarnya kan terhadap ini. Ya. Nah, ini dua cara untuk menentukan ya. Untuk menentukan ini. Nah, silakan kalian coba ini berikan penjelasan, lakukan interpretasi angka-angka indeks ini, persentase ini. Ya.
Hati-hati, angka indeks berantai ini dia dari tahun sebelumnya. Tapi kalau ini dari tahun BIS dasarnya adalah di tahun ini, tahun 2018. Jadi kita tentukan dulu tahun dasarnya. Ini tahun dasarnya yang ini. Tapi kalau ini yang 2019 itu terhadap 2018. Nanti 2020 saya silang ya, 2020 terhadap 2019. Nah, ini dasarnya 2. Ya. Jadi 18 terhadap 19, 19 terhadap 20. Oke. Itu ya. Nah, terus kita lanjut lagi. Nah, untuk metode contoh yang kedua, kita bahas metode yang tertimbang. Ada metode agregat sederhana. Nah, ini katakanlah saya pakai Excel-nya aja biar sambil ini. Oke. Nah, ini. Oke. Nah, misalkan kita punya tabel seperti ini. Komoditi. Harga, kuantitas, harga, kuantitas, harga, kuantitas. Harganya berapa, kuantitasnya berapa di tahun 2018. Nah, beras ini ya, value-nya adalah hasil perkalian antara ini, harga dengan ini. Begitu juga Pertalite, ini hasil kali dengan ini. Garam begitu juga, tekstil hasil gitu. Kemudian kita sum, ya, hasil perkalian ini dapat sekian. Nah, ini kita tentukan sebagai dasar base-nya, dasar penentuan indeksnya. Ya, ini sama, perlakuan sama. Nah, penentuan perhitungan ini kita dasarkan adalah pada tahun 2019 kita bandingkan terhadap tahun dasarnya 2018. Ya, jadi kalau ini terhadap tahun dasarnya, maka indeks ya, ini adalah indeks agregasi namanya. Agregasi tahun 2019. Oke, terus kemudian ini adalah indeks agregasi tahun 2020. Ya. Oke, ini dasarnya nih. Jadi perhitungannya ini. Nah, ini yang kita model yang tertimbang. Ya, sebenarnya hampir sama ya dengan yang sebelumnya. Cuman ada 2 tabel yang dibuat seperti ini susunan. Kemudian untuk yang metode yang kedua itu dengan last payers ya. Sama, perkalian ini tidak berubah. Ya, ininya tetap ini perubahannya. Yang berbeda adalah tahun 2018 ini kuantitasnya ini yang menjadi dasar perkalian. Nah, ini yang saya tandain warna ini ya. Nah, kuantitas ini jadi base kuantitas. Jadi harga yang ada di tahun 2019 kita kali dengan kuantitas di tahun 2018. Begitu juga untuk ini. Kali. Kita kalikan. Oke, ya. Nah, perhitungannya sama nanti. Perhitungannya sama persentasenya. Ya, jadi kalau kita bandingkan terhadap jadi indeks last payers ini sebenarnya menentukan perhitungan ya, menentukan nilai indeks yang didasarkan pada base quantity. Quantity yang sama tapi harga yang berbeda-beda. Ya, berbeda-beda seperti itu. Bahwa terjadi kenaikan. Tuh. Ya, kalau kita lihat nanti di sini. Sini 112, 120. Tuh, selisihnya. Ya, jadi ini yang kita sebut sebagai indeks payers. Indeks last payers. Oke. Nah, tinggal dikurangi selisihnya berapa ya? Ini 12,02%. Kalau ini terhadap ini sekitar 20% ya. 20,16%. Nah, kemudian yang ketiga, metode yang ketiga itu dibagi. Kalau tadi 3 tahun ya. Kita tentukan hasil perkaliannya kalau datanya sama ya, kita tentukan ini perkaliannya. Ini kan perkaliannya terhadap kuantitas ini. Nah, jadi tahun 2019 ini yang menjadi indikator perbandingannya. Ya, jadi base-nya. Jadi ketika kita menentukan perhitungan perkalian ini, harga dasar harga di tahun 2018 menjadi akan kita kali terhadap
kuantitas di tahun 2019. Ya, perhitungan sih sama, perhitungannya. Ya, perhitungannya sama. Perhitungannya terhadap C46 ya ini, coba. Nah, ini ya, 112, ini 112 penentuannya. Ya, jadi penentuan itu. Nah, begitu juga untuk yang tahun sebelumnya, tahun yang setelahnya. Jadi, kalau tadi kan dasarnya ini ya, terhadap tahun 2019, maka ini kita kali tetap, nah ini terhadap ini. Kuantitas 2020. Ya, angka pembandingnya sama 107, sini 107. Ya, coba kalau kita jadikan dasarnya sebenarnya gini. Ini kan tadi kan base dasarnya kalian ini. Nah, ini kan terhadap ini, terhadap kita mau mencari terhadap 2019. Berarti ini harusnya terhadap 2019, berarti F nih. F. Oke. Ini saya copy. Oke. Oke, ini saya sum. Oke, 107. Ya. Nah, misalkan ini ya. Nah, kalau kita hitung ya, 107 107% ini. Ya, sekitar 7%. Hasilnya kan di sini 170, 120. Nah, ada selisih nih. Ya, ada selisih terhadap data awal ini. Ini oh sorry, ini harusnya dikali dengan ini. Ini kan yang ini kan dikali dengan ini, berarti ini dikali dengan yang ininya dikali dengan 2019. Berarti F ya. F. Oke. Oke. Oke, sama ya. Ini terhadap ini terhadap ini, yang ini terhadap ini. Harga dengan kuantitas. Oke, 107 nih. Ya. Ini kita bagi dengan ini, kita kali 100%. Nah, 107. Ya, berarti terhadap ini 107, terhadap ini 112. Nah, base-nya dasarnya tadi 2019 ini yang menjadi ini kita atau batasnya. Ya, menjadi dasar indikator perbandingannya. Jadi kalau saya mau membandingkan jenis komoditi di tahun sebelumnya, ya, saya tentukan dulu tahun dasarnya mana yang jadi perbandingan. 2019 misalkan. Seperti itu. Ya, oke. Nah, nanti dari sini, dari informasi ini, kita bisa menyebutkan, membaca artinya apa sih? Ya, artinya. Dari nilai-nilai ini. Jadi tidak hanya sekedar keluar angka 112%, 120%. Artinya 112 ini kita bandingkan terhadap ini kita bandingkan terhadap ini kalau metodenya ini. Kalau ini tadi, kita bandingkan terhadap mana dasarnya. Apakah terhadap ini lagi, apakah berantai ke samping penentuannya. Nah, tergantung ya metodenya tadi. Nah, terus yang ini. Jadi kalau dibandingkan terhadap tahun 2019, berarti ini ke sini 12% ya. Terus kemudian ini 7%, berarti kan 12% ke 7% terjadi penurunan. Nah, sebesar itulah penurunannya 5% berarti antara 2019 dengan 2020. Kan ke sini. Yang ini 100% ke 112 kan kenaikan 12%. 12%, ini 112. Sedangkan yang ini ke sini 7%. Ya, 7,27. Berarti kan antara tahun 2019 terhadap tahun 2020 terjadi penurunan. Berapa persen penurunannya? Sebesar 5%. Karena ini 12% dikurangi 7% tadi. Gitu. Ya. Oke, dari saya itu ya tentang materi ini. Nah, kita nanti akan bicara tentang apa metode yang lainnya ya. Nah, saya kasih latihan. Ini data ada ya. Ini juga sama. Ya, dua buah data.
pakai metode yang pertama, yang 3 itu. Ya, yang ini. Harga, kuantitas, nilai. Sedangkan yang ini, coba hitung dengan menggunakan salah satu. Mau pakai agregasi atau mau pakai apa. Bisa jadi ini kan produksi ini. Tingkat produksi. 2097 berapa? Jumlah bandingkan ini. Bis dasarnya yang mana? Ya, mau ditentukan. Gitu ya. Oke. Itu dari saya, silakan tulis di kolom komentar di Edmodo ataupun di channel YouTube-nya kalau ada hal-hal yang mau disampaikan. Ya. Dari saya itu terima kasih, selamat